Kenapa otak mengingat masa lalu untuk menciptakan masa depan? Bayangkan besok pagi Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Mungkin wawancara kerja, presentasi penting, pertemuan dengan seseorang, atau perjalanan ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Anehnya, meskipun semua itu baru akan terjadi besok, malam ini Anda sudah bisa melihatnya di kepala. Anda membayangkan ruangannya. Apa yang akan Anda katakan? Bagaimana orang lain merespons? Bahkan apa yang mungkin salah? Padahal otak Anda belum pernah mengalami hari esok. Jadi, dari mana semua gambaran itu berasal? Jawabannya cukup aneh. Untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, otak harus menggunakan sesuatu yang sudah terjadi, masa lalu. Dan disinilah memori ternyata punya fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar menyimpan kenangan. Mungkin kita mengingat masa lalu, bukan hanya supaya bisa kembali ke sana, tetapi karena otak membutuhkannya untuk menciptakan masa depan. 1. Kita mungkin salah memahami memori. Kita biasanya membayangkan memori seperti sebuah perpustakaan. Pengalaman masuk, disimpan, lalu ketika dibutuhkan, otak mengambilnya kembali. Seolah-olah kenangan adalah file video yang tinggal diputar ulang. Kenyataannya, memori manusia tidak bekerja sesederhana itu. Ketika Anda mengingat liburan 5 tahun lalu misalnya, otak tidak sekedar membuka rekaman lama. Ia merekonstruksinya. Potongan tempat, wajah, suara, emosi, detail-detail tertentu. Bahkan pengetahuan dan cara pandang yang Anda miliki sekarang dapat memengaruhi bagaimana pengalaman lama itu Anda ingat. Jadi memori bukan salinan sempurna dari masa lalu. Sekilas itu terdengar seperti kelemahan. Tetapi justru disitulah mungkin letak salah satu kekuatannya. Karena kalau sebuah pengalaman dapat dipecah menjadi banyak bagian, bagian-bagian itu juga dapat digabungkan kembali dalam susunan yang berbeda. Dan ketika otak mulai menyusun ulang bahan lama menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi, kita tidak lagi sekedar mengingat. Kita mulai berimajinasi. 2. Otak yang mengingat ternyata juga membantu kita membayangkan. Salah satu struktur terpenting dalam cerita ini adalah hipokampus. Otaknya jauh di dalam otak. Selama puluhan tahun, hipokampus dikenal terutama karena perannya dalam pembentukan memori baru. Salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah neuroscience adalah Henry Molaison. Untuk menangani epilepsi berat, sebagian struktur medial temporal otaknya diangkat melalui operasi. Setelah itu, kemampuan Henry membentuk banyak jenis memori baru mengalami gangguan yang sangat serius. Kasus Henry membantu ilmuwan memahami bahwa pembentukan memori sangat bergantung pada struktur tertentu di otak, dan hipokampus menjadi salah satu pusat perhatian. Tetapi beberapa dekade kemudian muncul sesuatu yang lebih menarik. Penelitian mulai menunjukkan bahwa jaringan yang aktif ketika kita mengingat masa lalu memiliki banyak tumpang tindih dengan jaringan yang digunakan ketika kita membayangkan masa depan. Bahkan pada sebagian pasien dengan kerusakan hipokampus, kesulitannya bukan hanya mengingat. Mereka juga lebih sulit membangun skenario imajinatif yang kaya, detail, dan koheren. Temuan seperti ini mengubah cara kita melihat fungsi memori. Mungkin hipokampus bukan sekedar sistem yang membantu menjawab apa yang pernah terjadi. Mungkin sistem yang sama juga membantu otak bertanya, apa yang mungkin terjadi? 3. Masa depan dibangun dari pecahan masa lalu. Ada sebuah gagasan dalam neuroscience yang dikenal sebagai Constructive Episodic Simulation Hypothesis. Sederhananya, ketika membayangkan masa depan, otak mengambil elemen-elemen dari pengalaman yang sudah tersimpan, kemudian menggabungkannya secara fleksibel menjadi skenario baru. Bayangkan Anda belum pernah tinggal di Tokyo, tetapi Anda pernah berada di kota besar. Pernah naik kereta, pernah tinggal di apartemen, pernah tersesat, pernah merasakan musim dingin, dan pernah melihat Tokyo melalui film, foto, atau video. Ketika membayangkan hidup di sana, otak tidak menciptakan semuanya dari ruang kosong. Ia mengambil potongan-potongan yang sudah tersedia, lalu menyusunnya menjadi simulasi baru. Tempatnya mungkin baru, kombinasinya baru, tetapi sebagian besar bahan mentahnya lama. Itulah mengapa masa depan di kepala kita bisa terasa begitu nyata.
karena ia dibangun menggunakan kepingan pengalaman yang memang pernah kita rasakan, lihat, dengar, atau pelajari. Dengan kata lain, imajinasi bukan kebalikan dari memori. Imajinasi mungkin merupakan salah satu hal paling luar biasa yang bisa dilakukan otak dengan memori. 4. Saat kita diam, otak belum tentu diam. Sekarang kita sampai pada bagian yang lebih menarik. Pernahkah Anda menemukan solusi sebuah masalah ketika sedang mandi, berjalan, menjelang tidur, atau beberapa jam setelah Anda berhenti memikirkannya? Kita sering menyebutnya kebetulan. Padahal ketika perhatian kita tidak sepenuhnya diarahkan ke dunia luar, otak tetap melakukan banyak hal. Neuroscientist Min W. Jung dalam A Brain for Innovation membahas hubungan antara hipokampus dengan jaringan seperti default mode network, yang aktif dalam berbagai bentuk pemikiran internal. Ada pula fenomena yang disebut hipocampal replay. Dalam penelitian pada hewan, pola aktivitas yang berhubungan dengan pengalaman sebelumnya dapat muncul kembali ketika hewan beristirahat atau tidur. Tetapi menariknya, aktivitas tersebut tidak selalu sekedar mengulang pengalaman persis seperti sebelumnya. Dalam beberapa penelitian, muncul pola yang dapat merepresentasikan lintasan atau kemungkinan lain. Pada tahun 2018, Jung bersama koleganya juga mengajukan model yang disebut Simulation Selection Model. Dalam model ini, jaringan hipokampus dipandang mampu menghasilkan berbagai kemungkinan rangkaian pengalaman, sementara mekanisme lain membantu memilih atau memperkuat rangkaian yang dianggap memiliki nilai. Ini masih sebuah model ilmiah, bukan jawaban final tentang seluruh cara kerja imajinasi manusia, tetapi implikasinya menarik. Hipokampus mungkin bukan hanya bagian dari sistem yang menyimpan apa yang telah kita alami. Ia juga dapat membantu menggunakan pengalaman itu untuk mengevaluasi apa yang mungkin kita lakukan berikutnya. Jadi ketika kita sedang diam, otak belum tentu berhenti bekerja. Ia mungkin sedang memainkan kemungkinan. Kalau saya memilih jalan ini, apa yang terjadi? Kalau situasinya berubah, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau pengalaman lama ini digabungkan dengan cara yang berbeda? Dalam arti tertentu, otak terus melakukan simulasi terhadap dunia yang belum terjadi. 5. Masa lalu bisa melindungi kita, tetapi juga membatasi kita. Kemampuan ini tentu mempunyai dua sisi. Bayangkan seseorang pernah dipermalukan saat berbicara di depan banyak orang. Beberapa tahun kemudian, ia harus memberikan presentasi. Presentasi itu belum terjadi, tetapi otaknya sudah memiliki banyak bahan untuk membuat prediksi. Wajah orang lain, rasa malu, kesalahan, penolakan. Pengalaman lama kemudian digunakan untuk membangun gambaran tentang apa yang mungkin terjadi lagi. Disinilah kecemasan bisa menjadi sangat meyakinkan. Sebuah prediksi dapat terasa seperti kepastian, padahal ia tetap hanya salah satu kemungkinan. Otak menggunakan masa lalu untuk memperkirakan masa depan, dan itu sangat berguna. Kalau dulu kita pernah menyentuh sesuatu yang panas, kita tidak perlu terbakar berkali-kali untuk belajar menghindarinya. Masalahnya muncul ketika pengalaman lama membuat otak terlalu cepat menyimpulkan bahwa masa depan pasti akan sama. Tetapi prinsip yang sama bekerja ke arah sebaliknya. Pengalaman berhasil, bangkit setelah gagal, menyelesaikan sesuatu yang sulit, menerima dukungan, belajar keterampilan baru. Semua itu juga menjadi bahan baku ketika otak mencoba menjawab, apakah saya mampu menghadapi hal berikutnya? Jadi, masa lalu tidak menentukan masa depan secara mutlak. Ia menyediakan perpustakaan kemungkinan yang digunakan otak untuk mencoba memprediksinya. 6. Kita bisa berlatih untuk masa depan sebelum masa depan itu datang. Sekarang kita bisa memahami mengapa mental rehearsal begitu menarik. Jean-François Menard dalam Train Your Brain Like an Olympian membahas bagaimana teknik mental yang digunakan atlet elit juga dapat diterapkan di luar olahraga. Para atlet tidak sekedar membayangkan diri mereka menang. Mereka membayangkan situasinya, lintasan, suara, gerakan, tekanan, gangguan. Bahkan bagaimana mereka akan mengembalikan fokus ketika konsentrasi mulai terpecah.
Mereka tentu tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Jadi ini bukan ramalan. Mereka sedang membuat simulasi. Dan simulasi memberi manusia sebuah keuntungan yang sangat besar. Kita dapat mengeksplorasi kemungkinan, tanpa harus membayar seluruh harga dari pengalaman nyata. Pilot dapat melatih keadaan darurat tanpa benar-benar menjatuhkan pesawat. Atlet dapat berlatih menghadapi tekanan sebelum kompetisi dimulai. Anda dapat memikirkan jawaban sebelum wawancara. Seorang pemimpin dapat mempertimbangkan konsekuensi keputusan sebelum benar-benar mengambilnya. Kita dapat mencoba, gagal, mengulang, dan memperbaiki strategi di dalam sebuah dunia yang hanya ada di kepala. Mungkin salah satu keunggulan terbesar imajinasi adalah ini. Kita dapat mengalami sebagian masa depan secara virtual sebelum menjalaninya secara nyata. 7. Disinilah memori bertemu dengan kreativitas. Sekarang kita sampai pada konsekuensi yang mungkin paling menarik. Jika imajinasi menggunakan bahan dari memori, maka kualitas imajinasi kita sebagian bergantung pada bahan apa yang tersedia di dalam memori. Salah satu gagasan penting yang muncul dari pembahasan Min Wei Jung adalah bahwa imajinasi memiliki batas pada bahan yang tersedia baginya. Sederhananya, kita tidak membayangkan dari kekosongan. Kita membayangkan dari sesuatu yang sebelumnya pernah masuk ke dalam pikiran. Karena itulah, pengalaman yang beragam menjadi sangat berharga. Membaca bidang yang tidak biasa kita baca, mengunjungi tempat berbeda, berbicara dengan orang yang cara hidupnya berbeda, mempelajari musik, teknologi, sejarah, seni, bisnis, alam. Pada awalnya semuanya terlihat tidak berhubungan. Tetapi suatu hari, dua gagasan yang sebelumnya terpisah bisa bertemu. Dan muncullah sesuatu yang baru. Kreativitas sering terlihat seperti muncul dari ketiadaan. Padahal mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Otak sedang mengambil hal-hal lama dan menemukan hubungan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seorang chef tidak menciptakan rasa dari kekosongan. Ia mempunyai bahan. Semakin kaya dan beragam bahan yang tersedia, semakin banyak kombinasi yang mungkin dibuat. Begitu pula dengan pikiran. Karena itu, memperkaya pengalaman bukan sekedar memperbanyak kenangan. Kita mungkin sedang memperbanyak kemungkinan masa depan yang mampu kita bayangkan. Jadi, mungkin kita perlu memperbarui cara kita memandang memori. Memori bukan hanya album foto kehidupan, bukan sekedar tempat menyimpan masa kecil, nama seseorang, alamat, atau kejadian minggu lalu. Memori adalah bahan mentah untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dari pengalaman lama, otak mencoba membangun kemungkinan baru. Kita menggunakan kemarin untuk memperkirakan besok, menggunakan kegagalan untuk menghindari kesalahan, menggunakan keberhasilan untuk mencoba lagi, menggunakan pengalaman untuk membuat keputusan, dan menggunakan potongan-potongan dunia yang pernah kita lihat untuk membayangkan dunia yang belum pernah ada. Itulah paradoksnya. Untuk berjalan menuju sesuatu yang belum pernah terjadi, otak harus menggunakan sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin itulah juga alasan memori tidak bekerja seperti rekaman sempurna. Kita tidak hanya membutuhkan masa lalu untuk mengingat siapa diri kita. Kita membutuhkan masa lalu agar bisa membongkarnya, menggabungkannya kembali, dan bertanya, apa lagi yang mungkin? Karena fungsi terbesar dari memori mungkin bukan membawa kita kembali ke masa lalu, tetapi memberi imajinasi, bahan untuk membangun masa depan.